Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas satu saham yang mungkin bisa disebut sebagai mutiara terpendam kali ya. Nah, di video kali ini kita mau bahas satu saham yang super murah. Dia berpotensi untuk turn around dari rugi menjadi untung. Tapi perlu diingat bahwa video ini bukan rekomendasi untuk jual atau beli sahamnya. Selalu riset mandiri sebelum membuat keputusan investasi. Dan kalau teman-teman mau ikut private mentoring investasi saham langsung bersama Kanala, bisa klik link di deskripsi video ini ya. Untuk kamu yang ingin belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar ini. Webinar belajar analisis fundamental saham untuk investor akan kembali kita adakan pada Sabtu 31 Juli 2021. Untuk pendaftaran, bisa langsung ke website Kanala ID, atau bisa juga melalui Instagram @kanala_id, atau bisa juga langsung klik link di deskripsi dan hubungi WhatsApp yang ada di website Kanala. Yuk langsung aja ikut webinarnya dan sampai jumpa dulu. Nah, ini bocoran tentang saham yang mau kita bahas di video kali ini. Jadi saham ini tuh valuasinya lagi murah banget karena PBV-nya hanya 0,46. Tapi memang kondisi perusahaannya saat ini sedang rugi. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja tonton di video kali ini. Sebelumnya Kanala juga sudah pernah bahas saham-saham murah dan bagus di beberapa video ini. Linknya ada di deskripsi kalau teman-teman mau tonton. Inilah jawabannya, yaitu saham PJAA, Pembangunan Jaya Ancol. Satu lotnya bisa kita beli dengan harga hanya sekitar 50 ribuan. Ketika video ini dibuat, market cap-nya itu hanya sekitar 800 miliar rupiah. Dan tentu buat kamu yang tinggal di sekitaran Jakarta pasti udah familiar banget dengan Ancol ini. Ancol ini salah satu saham di bidang consumer cyclicals, yang mana mereka ini punya usaha di bidang properti, kemudian juga tempat rekreasi dan sebagainya. Ini gambaran komposisi pemegang sahamnya. 72% sahamnya dipegang oleh Pemda DKI Jakarta, dan saham masyarakatnya itu hanya sekitar 9,9%. Dan teman-teman bisa cek tadi komposisi pemegang saham. Nah, Ancol ini dapat uang dari mana sih? Kalau kita lihat dari pendapatan usaha, itu disumbangkan dari beberapa segmen, seperti dari pendapatan real estate, kemudian juga pendapatan tiket tentunya, dan juga ada dari hotel dan restoran. Termasuk mereka juga punya pendapatan usaha lain seperti dari barang dagangan, kemudian sponsor, logistik acara, dan lain sebagainya. Tapi memang kontribusi terbesar itu datang dari pendapatan tiket, khususnya yang untuk wahana wisata ya. Lantas bagaimana fundamental dari saham Ancol ini? Kalau kita lihat data, dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, sebenarnya Ancol ini konsisten mencetak profit yang lumayan tiap tahun. Teman-teman bisa lihat dari income statement-nya. Walaupun memang di 2020 dia sangat terdampak karena pandemi sehingga mengalami kerugian. Secara ekuitas pun juga masih terus bertumbuh. Walaupun 2020 ekuitasnya juga turun ya, karena tadi profitnya juga turun. Dan secara net profit margin menurut Kanala cukup menarik sebenarnya untuk PJAA ini, walaupun memang dia tidak terlalu tinggi sebenarnya profit marginnya. Tapi kalau kita perhatikan dari sisi cash flow, dia cukup sehat sebenarnya karena operating cash flow-nya selalu positif, dan bahkan ketika tahun-tahun sebelumnya itu cash reserve-nya cukup besar. Walaupun memang 2020 lagi-lagi kinerjanya betul-betul hancur ya, di situ kita bisa lihat. Seperti tergambar di rasio profitabilitas ini, ketika situasi normal itu net profit marginnya selalu bisa di atas 10%, dan operatingnya juga masih cukup lumayan sebenarnya. Tapi memang terhantam pandemi ya, kinerjanya akhirnya turun sekali. Nah, ini gambaran kinerja terbarunya di laporan keuangan 2020. Kalau kita perhatikan, dari sisi pendapatan usaha itu anjlok dalam sekali. Teman-teman bisa cek juga, sehingga laba brutonya yang semula bisa 700 miliaran, hanya turun tinggal 50 miliaran ketika tahun 2020. Impact-nya ke bawahnya adalah mereka mengalami kerugian yang cukup signifikan. Dari untung sekitar 230-an miliar per tahun menjadi rugi sampai 390 miliar. Ketika situasi normal, sebenarnya earning per share-nya Ancol itu tuh bisa di atas 100, dan ini yang menjadi potensi untuk turnaround dari saham Ancol ini. Ini gambaran net profit margin-nya. Kalau dilihat di 2017, 2018, 2019 itu bahkan bisa mendekati 17% atau lebih. Jadi sebenarnya kalau situasi normal ada potensi yang bagus di saham Ancol ini. Nah, lantas bagaimana dengan valuasinya? Kalau kita lihat, market cap-nya itu hanya 800 miliaran ketika video ini dibuat ya. Dan kalau market cap ini kita compare dengan ekuitasnya Ancol, kalau kita perhatikan saldo labanya saja, itu saldo laba yang belum ditentukan penggunaan ada sekitar 1,2 triliunan. Jadi market cap-nya ini lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan saldo labanya mereka. Apalagi kalau kita compare dengan ekuitas yang dimiliki oleh Ancol ini. Tapi memang yang harus diwaspadai adalah tingkat utangnya yang tinggi juga dibandingkan dengan ekuitas yang mereka punya. Itu debt to equity ratio-nya di atas 100%, dan teman-teman bisa lihat walaupun secara PBV itu hanya 0,46 ketika video ini dibuat. Jadi ada plus minus nih sebenarnya untuk saham PJAA ini. Di satu sisi dia undervalue banget, tapi di sisi lain ada
utangnya juga yang harus kita waspadai atau cermati. Nah, kita akan coba bicara dari segi risk and reward untuk saham PJAA ini. Kita bicara dari segi risikonya dulu ya. Kalau kita perhatikan balance sheet-nya, itu tingkat utangnya memang naik nih, dan debt to equity ratio-nya itu lebih dari 100%, sehingga utangnya lumayan tinggi sebenarnya untuk Ancol ini. Dan kalau kita perhatikan untuk rasio likuiditas lain, seperti cash ratio dan current ratio, itu juga tidak terlalu tinggi sebenarnya, karena hanya sekitar 20% ya. Jadi, Ancol ini utangnya yang menjadi risiko kalau kita mau invest ataupun beli saham di sini. Kita coba lihat seperti apa sih utangnya Ancol itu. Yang cukup kita harus waspadai adalah liabilitas jangka pendeknya yang naik sangat signifikan di tahun 2020 mencapai 1,5 triliunan. Kalau dilihat, komponen terbesarnya itu ada dari jatuh tempo utang obligasi, nilainya sekitar 399 miliaran, dan ditambah lagi utang bank jangka pendeknya sebesar 600 miliar. Jadi, kalau kita compare kas-nya Ancol tadi dengan liabilitas jangka pendeknya, ini cukup besar sebenarnya. Walaupun dari segi liabilitas jangka panjang mereka masih terkendali ya. Dan di tahun 2021 ini, Ancol kembali menerbitkan obligasi senilai 731 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran utang jangka pendeknya mereka tadi. Jadi, mereka terbitin obligasi baru, nerbitin utang baru untuk meng-cover utang yang sudah terjadi tadi. Nah, itu risiko dari saham Ancol ini yang perlu kita cermati lebih lanjut. Tapi di sisi lain, ada rewardnya juga nih. Kalau situasinya normal, EPS-nya bisa kembali ke level 140-an lagi, dan mereka ini juga punya payout ratio dividen yang cukup konsisten. Walaupun tahun buku 2019 nggak bagi dividen, karena 2020 pandemi kan, tapi kalau kita lihat, track record pembayaran dividennya cukup rutin dan lumayan sebenarnya. Apalagi ketika kita compare dengan harga saham Ancol yang hanya sekitar 500-an tadi. Kalau situasi kembali normal nih, misalkan EPS kembali ke level 140-an, ini asumsinya Kanala. Misalnya EPS jadi 140, kemudian kalau itu benar-benar terjadi, potensi price-earning ratio-nya Ancol nanti di harga 500-an itu hanya sekitar 3-4 kali, yang terbilang sangat murah sebenarnya. Apalagi kalau ditambah mereka bisa menjaga payout ratio dividennya konsisten di level 37% selama ini. Dan kalau itu terjadi, potensi dividennya adalah 40-50 rupiahan per lembar sahamnya, kalau EPS-nya normal kembali ya. Dan kalau di-compare dengan harga saham hari ini, itu yield-nya bahkan secara potensi bisa mencapai 7,9% sampai 9%-an. Artinya cukup lumayan untuk menjadi saham dividen, dan ditambah lagi valuasinya super murah kalau kinerjanya kembali bagus dan normal seperti sebelum pandemi. Jadi ini segi reward dari saham Ancol ini. Nah, apakah kamu tertarik? Tinggal dibandingkan antara risiko dan rewardnya tadi. Kalau kamu tertarik, silakan komen di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe. Kalau ada pertanyaan juga silakan sampaikan di kolom komentar.